Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya tabiat bahasa Quran, atau yang sering disebut dengan istilah atau mustalah Qurani. Jadi satu kata dalam Quran ini difahami biasanya satu kata Quran ini biasanya dipakai untuk apa? Karena kadang sebagaimana kita antar sesama manusia itu ketika kita berhadapan, kita ngobrol itu kadang-kala ada satu kosakata yang saya pilih itu ternyata bukan kosakata yang Anda pilih. Jadi kadang-kala saya milih kata konsisten, tapi Anda milih kata istiqomah. Kadang-kala istiqomah dan konsisten itu kadang dibuat menjadi dua istilah yang berbeda. Profesional dan ikhlas itu kadang-kala diartikan berbeda, tapi kadang-kala diartikan sama. Nah, jadi ini dua penggunaan istilah-istilah antar manusia aja digunakan. Maka lebih layak ketika ketika orang saja membedakan pilihan kata dia, ketika dia ngobrol, dia bicara dengan orang lain, dia betul-betul memilih dan mendefinisikan sebaik mungkin. Kalau orang disebut berilmu kan kira-kira begitu. Nah, maka Allah juga lebih layak ketika kemudian Allah menggunakan istilah tertentu yang itu untuk sebuah kata digunakan untuk sebuah makna atau sebuah konsep tertentu. Jadi inilah persoalan istilah. Ada beberapa contoh misalnya. Pertama ini contohnya adalah taghyir. Kalimat taghyir, jadi ghayyara itu artinya membuat lain. Ghayyara atau bahasa yang lain ghair itu lain gitu ya. Ghayyara berarti membuat lain atau mengubah. Kalimat taghyir itu seringkali kalau kita sering dengar adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak mengubah apa yang ada pada diri manusia atau yang berada pada diri satu kaum hingga mereka Allah tidak mengubah satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada di diri mereka artinya bahasa sederhananya Allah tidak mengubah diriku, mengubah saya sampai saya mengubah apa yang ada pada diri saya. Apa yang ada pada diri saya itu adalah nafas itu adalah mental. Nah, mental itu isinya dua, adalah cara berpikir dan cara merasa. Jadi Allah tidak akan mengubah diri kita sampai kita mengubah cara berpikir kita dan cara merasa kita. Maknanya begitu. Makna lugasnya begitu, karena yughayyir itu mengubah. Cuman persoalannya ketika Allah menggunakan innallaha la yughayyir, apakah kata yughayyir ini berlaku untuk perubahan dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif atau perubahan positif negatif atau kedua-duanya? Artinya la yughayyir ini artinya perubahan dari positif ke negatif atau negatif ke positif atau berlaku untuk dua-duanya. Nah, cenderungnya kita itu malah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini adalah perubahan dari negatif menjadi positif. Jadi kalau kita ini gagal, kita malasan, mau jadi rajin, kalau kita nggak mau berpikir rajin dulu, atau nggak merasa rajin dulu, maka kita tidak akan berubah, kira-kira begitu. Seringkali kita menggunakan begitu dan mendalilkan apa yang kita inginkan ini dari ayat ini.
Padahal sesungguhnya makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini berlaku. Allah menggunakan istilah ini adalah perubahan dari positif ke negatif. Nah, ini nanti konsekuensi logisnya panjang sebenarnya. Konsekuensi logisnya panjang. Panjangnya begini. Kalau kita sederhanakan adalah begini. Ini nanti akan berpengaruh bahwasanya berarti kalau kita bilang bahwasanya Allah ini nggak mengubah mereka menjadi negatif sampai mereka menegatifkan diri mereka sendiri, ini berarti sejak dari awal Allah ini menciptakan manusia ini posisinya positif. Kalau kaya itu positif, maka sesungguhnya orang dunia ini diciptakan Allah itu kaya semua. Yang bikin miskin ya mereka sendiri. Kalau pandai, cerdas, itu adalah positif, maka yang bikin bodoh itu yang mereka sendiri. Nah, kalau nalarnya bagus itu positif, maka yang membuat nalarnya nggak bagus ya mereka sendiri. Nah, ini konsekuensi logisnya begitu. Jadi penciptaan manusia awalnya itu adalah penciptaan yang menunjukkan bahwasanya apa? Aslu khalqinas, jadi aslu penciptaan manusia itu adalah mereka positif semua, mereka fi nikmatillah semua, mereka terjaga semua. Nah, mereka dalam fitrah dalam bahasa hadisnya, jadi mereka itu posisinya fitrah semua. Fitrah itu dalam posisi terbaik semua. Yang bikin mereka tidak baik, yang bikin mereka negatif itu adalah mereka sendiri. Makanya kemudian innallaha la yughayyir, Allah ini nggak mengubah mereka dari yang tadi positif menjadi negatif, yang ada pada kaum, pada personal, pada siapapun, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan negatif itu pada diri mereka sendiri. Nah, jadi yughayyir ini aslinya awalnya di Quran ini dipakai untuk bahwasanya Allah ini mengubah dari positif menjadi negatif, bukan dari negatif menjadi positif. Kalau dari negatif jadi positif berarti aslu khalqin nas ini negatif. Jadi keburukan itu aslu khalqin nas itu loh. Kalau kita bilang bahwasanya manusia itu negatif. Jadi kalau kita bilang innallaha la yughayyiru ma, jadi Allah itu tidak mengubah negatif mereka menjadi positif. Nah, itu berarti aslun nas ini negatif, dan kemudian mereka dipositifkan sama Allah. Maka itu bentuk ketidakadilan Allah Ta'ala. Kenapa Allah ciptakan jadi negatif? Akhirnya jadi persoalan-persoalan panjang nanti. Makanya kalimat innallaha la yughayyir, istilah yughayyir itu hanya terjadi di Quran 2 kali. Di 2 ayat. Dan 2 ayat ini itu berlaku dari sesuatu yang positif menjadi negatif. Nah, fala yughayyirunna khalqallah. Jadi ciptaan Allah sudah sempurna, maka mereka mengubah dari kesempurnaan itu menjadi negatif. Di ayat An-Nisa. Nah, jadi ini contoh istilah Al-Quran. Jadi Quran itu ketika dia menyebut kata ghayyara, ketika dia mengubah, ini aslinya dari positif menjadi negatif. Nah, pelajaran yang kita ambil, sesungguhnya manusia ini dalam fitrah. Fitrah itu adalah kemudahan, kekayaan. Nah, ketika orang kok menjadi tidak mudah, maka sesungguhnya pengalaman dia yang sejak dari kecil yang diajarkan orang tuanya itulah yang membuat dia kemudian tidak menjadi pribadi yang fitrah tadi. Makanya dalam hadis yulatu kullu mauludin yulad al-fitrah. Jadi setiap orang itu diciptakan dalam fitrah. Nah, yang membuat mereka ini karakternya berubah, karakter positifnya berubah, karakter unggulnya berubah, itu ya sesungguhnya orang tua mereka. Orang tua mereka lah itulah yang memberikan pengalaman-pengalaman yang kemudian membentuk karakter mereka untuk kemudian selalu negatif. Nah, jadi berbeda ketika sejak dari awal kita ini tumbuh misalkan di generasinya
tabi'in gitu ya. Jadi orang tuanya sudah menjadi muslim fi khairil qurun, maka tabi'in ini menjadi bagus. Tapi ketika mereka kemudian berhadapan dengan tabiat-tabiat yang lain, akhirnya ya mulai terjadi penyimpangan. Tabiat yang pertama itu kemudian misalkan orang ini tauhid. Jadi seharusnya orang ini tauhid. Dalam posisi tauhid itulah sesungguhnya kemudahan. Tapi ketika orang kemudian mengubah ketauhidan mereka menjadi kesyirikan, artinya menghadirkan selain Allah dalam kepercayaan mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kehidupan mereka, membiarkan yang lain mempengaruhi pola tindakan, pola berpikir dan merasa mereka, maka yang terjadi ya sudah, itu mereka menjadi repot. Misal kalau kita hidup ini hanya Allah saja, tauhid pada Allah saja, urusan kita hanya pada Allah, nggak ada urusan terhadap juragan, nggak ada urusan terhadap orang lain, nggak merasa susah dengan sosial, nggak merasa susah dengan yang lainnya gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya hidup kita enak-enak aja gitu. Tapi kalau kemudian kita hadirkan misalkan hidup ini ada Allah, ada sosial, ada kepentingan diri kita, maka yang terjadi kita repot. Aduh, mau melakukan gini udah digerendungi orang, udah digosipin orang gitu ya, susah. Lakuin orang lain, aduh besok masa depan kita gimana. Tapi kalau kita kemudian sudah menuju pada Allah saja, urusannya pada Allah, itu lebih ringan. Tidak ada pembagian cara berpikir kita untuk Allah, untuk orang lain, dan untuk diri kita, sehingga itu lebih nyaman. Nah itu ya, jadi yughayir itu dipakai oleh Allah sebenarnya untuk apa? Untuk dari positif menjadi negatif. Tapi nggak boleh kita menggunakan bahwasanya innallaha itu untuk dari negatif ke positif. Itu konsekuensi. Jadi dalil ini nggak bisa dipakai langsung, tapi konsekuensinya kalau Allah mengubah dari positif menjadi negatif, maka negatif menjadi positif itu sebenarnya berada dalam kekuasaannya Allah. Tapi itu sebagai konsekuensi begitu, bukan sebagai makna istilah yang Allah pakai. Nanti resikonya seperti yang saya sebutkan di depan. Oke, ini sebagai contoh yang pertama. Kemudian istilah yang kedua misalkan khauf wal huzan. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Di sini Allah mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan Oke, karena azan ya cukupkan, nanti saya lanjutkan di video selanjutnya barangkali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.